Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Hidup yang Sia-sia. Saudara, hal yang paling menyedihkan dalam hidup manusia adalah jika sudah kerja keras tetapi tidak memiliki arti atau berakhir dengan kesia-siaan. Banyak orang yang telah mencapai puncak kesuksesan, namun berakhir dengan ironi. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, bahkan sebaliknya hidupnya terasa hampa, sia-sia, dan tak berguna. Tak jarang mereka akhirnya memilih untuk bunuh diri dalam keputusasaannya. Saudara, Salomo, seseorang yang hidupnya begitu dipenuhi dengan berbagai kesuksesan pun, ternyata memiliki problema yang sama. Di masa tuanya, saat semua keberhasilan hidup telah diraihnya, ia justru merasakan bahwa hidup itu percuma dan tak ada artinya. Mengapa bisa demikian? Apa yang membuat kehidupan Salomo dan banyak orang di dunia ini menjadi sia-sia? Padahal banyak pencapaian hidup yang mereka alami. Yang pertama adalah karena segala usahanya bersumber dari kekuatannya sendiri. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 berkata, "Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan." Salomo berpikir bahwa ia akan dapat menggapai kebahagiaan dari usahanya sendiri. Hal itu lebih jauh terlihat dari sikap Salomo dalam memenuhi segala sesuatu bagi hidupnya dengan apa yang bisa ia lakukan dari keberadaannya sebagai seorang Salomo yang adalah raja yang termasyhur dan memiliki hikmat. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh berkata, "Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku." Saudara, dari ungkapan di atas kita melihat kata-kata aku, dan aku. Pencapaian hidup Salomo dihasilkan dari apa yang bisa ia lakukan dari kekuatannya sendiri. Dia berpikir dengan bekerja keras sudah cukup untuk menghasilkan hidup yang berarti. Tetapi ternyata tidak membuat dia bahagia, dan justru hidup dalam kegamangan. Memang ia akhirnya mendapatkan apa yang diusahakan karena ia sudah berjerih lelah dengan segala apa yang ia bisa lakukan dari kekuatannya sendiri. Tetapi ia juga berkata, semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin. Itu semua karena Salomo mendasarkan usahanya itu pada keakuannya, kekuatannya atau kemampuannya, dan kebesarannya sebagai seorang raja. Ia mengira bahwa karya-karya besar yang telah dibuatnya dapat menciptakan kebahagiaan baginya. Namun ternyata kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh progresivitas hidup seseorang. Memang segala usaha yang didasari oleh kekuatan sendiri sering menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasilnya. Sehingga kalaupun Anda mendapatkan apa yang Anda cari akan menjadi sesuatu yang membebani Anda. Tetapi kalau Anda melibatkan Allah dalam setiap usaha dan kerja keras Anda, maka Anda akan mendapatkan berkat dari hasil usaha itu. Berkat di sini tidak selamanya berupa materi atau pencapaian hidup secara duniawi, tetapi damai sejahtera yang memenuhi hati dalam setiap usaha dan kerja keras itu. Sehingga apapun hasilnya adalah sesuatu yang bisa Anda nikmati dan bukan hanya sekedar Anda kumpulkan. Buat apa Anda mengumpulkan banyak tetapi Anda tidak bisa menikmatinya? Lebih baik Anda mendapatkan sedikit namun Anda bisa menikmati yang sedikit itu. Jadi, agar hidup Anda tidak sia-sia tetapi berarti,
Kerjakanlah segala sesuatu yang menjadi panggilan hidup dan tanggung jawab Anda, bukan dengan kekuatan Anda, tetapi dengan mengikut sertakan Allah di dalamnya. Apapun pekerjaan Anda di tengah-tengah dunia hari ini, Anda sangat membutuhkan Allah di sana. Sebab Anda tidak tahu apa yang berguna bagi Anda dalam pekerjaan itu. Tidak semua yang baik itu berguna bagi Anda. Yang kedua adalah karena orientasi usahanya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, kesia-siaan hidup akan terjadi apabila segala usaha hanya fokus pada diri sendiri, sehingga segala sesuatu hanya dikerjakan apabila ada keuntungan bagi diri sendiri. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 berkata, "Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Dan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku." Saudara, Salomo hanya mencari sesuatu yang memiliki keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga tidak mustahil untuk membunuhnya pun dia akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Memang hasilnya melimpah dan sampai ia berkata, "Aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku." Tetapi semuanya itu tidak membuat dia bahagia, namun justru menjadi beban yang membuat dia menjadi penat, sehingga dia berkata, "Kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Saudara, setiap pekerjaan bukan hanya dilihat pada untung rugi secara materi, tetapi makna dari pekerjaan itu sendiri bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Bisa saja suatu usaha Anda lakukan tanpa memiliki untung bagi Anda secara materi, tetapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Kalau hal seperti itu yang terjadi, maka Anda akan melihat hidup itu lebih baik dan indah adanya. Jadi, jangan hanya melakukan sesuatu yang memiliki keuntungan secara pribadi, tetapi pikirkan juga sebuah usaha yang di dalamnya orang lain mendapatkan sesuatu. Yang ketiga adalah karena tujuan usahanya itu adalah bagi kepuasan dirinya sendiri. Saudara, segala usaha yang dilakukan oleh Salomo bertujuan untuk kepuasan dirinya. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-10 berkata, "Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yang di banyak gundik. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku." Saudara, di sini terlihat bahwa Salomo bekerja dengan orientasi bagi pemuasan hasrat diri sendiri, sehingga apapun dikerjakan hanya untuk pemuasan dirinya sendiri, sekalipun itu adalah sesuatu yang melanggar kekudusan Allah. Mungkin hatinya bergembira dengan apa yang ia lakukan, tetapi sesungguhnya Salomo menjerit karena pada dasarnya hatinya kosong dan kesepian, sehingga ia pun berkata, "Kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Saudara, hidup akan memiliki arti jika tujuannya bukan bagi pemuasan diri sendiri, melainkan bagi Allah yang telah memanggil kita. Kita harus mengingat bahwa kita hidup dan berkarya semata-mata adalah bagi Dia yang telah menentukan kita hidup di dunia ini. Jadi ukuran dari keberhasilan itu adalah apakah Allah senang dengan segala sesuatu yang Anda lakukan, dan apakah Dia suka dengan segala hasil yang Anda peroleh dari usaha itu? Saudara, di akhir perenungannya, Salomo menyadari bahwa hidupnya tidak akan sia-sia jika saja dia mengingat penciptanya selagi muda. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 berkata, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Ayat di atas memiliki makna bahwa hidup Anda akan memiliki arti jika Anda melibatkan Allah dalam hidup Anda sejak dini dalam setiap aktivitas Anda sehari-hari, dan juga takut pada Allah dan mentaati perintahnya. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 berkata, "Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang." Saudara, tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya kita mengagungkannya, menghormatinya, tidak mencemarkan nama baiknya, serta mentaati perintah-perintahnya. Oleh karena itu, saudara, tidak ada yang salah dengan kesuksesan, karena Tuhan pun menginginkan anak-anaknya hidup sukses. Namun ukuran kebahagiaan bukanlah kesuksesan. Kebahagiaan hanya akan dapat diperoleh jika kita mempersilahkan Tuhan untuk menuntun, mengarahkan, dan memimpin hidup kita.
Allah tidak menginginkan hidup orang yang percaya kepadanya sia-sia, tetapi yang Dia rindukan adalah mereka memiliki hidup yang berarti dan kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.